Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom, welcome home. Selamat datang kepada setiap kita yang hadir pada hari ini untuk ibadah raya dalam talian BEM Praise Valley. Dan kami mengalu-alukan kedatangan setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Baik yang pertama kali bersama-sama, kami bersyukur kerana saudara dan saudari dapat bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mulakan dengan ibadah kita, saya ingin sharekan sedikit firman Tuhan, iaitu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita percaya setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, dan kita dapat terbang lebih tinggi seperti Raja Wali. Dan saya percaya untuk setiap kita dimanapun kita berada saat ini, kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa, dan saya bawa kita dalam doa. Bapa yang di sorga, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang ya Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Bapalah Tuhan yang sentiasa bersama dengan setiap kami ya Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Tuhan yang beserta, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap yang hadir ya Tuhan, melihat daripada ibadah ini ya Tuhan, agar setiap kami bersama-sama dilawat oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa ya Tuhan, Engkau Bapa yang hadir ya Tuhan di tempat kami saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap yang melayani pada hari ini, baik yang bawa dalam
pujian dan penyembahan, baik juga yang bawa dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap pribadi ya Tuhan, agar kami terus diberkati ya Tuhan, karena mereka sudah menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pribadi ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan kepada Engkau Bapa, baik itu dari persembahan persepuluhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan setiap pribadi ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Pada jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 na 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 na. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tangannya. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Hosana, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, mari terus tinggikan nama Tuhan Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi-Mu Tuhan. Kau Yesus yang teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita, nyatakan harapan kita, betapa iman kita bersandar terus kepada Tuhan Yesus kita. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan lewat nyanyian ini. Harapan kami hanya di dalam-Mu, dan Engkau Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Harapanku di
kuasa sanggup bangkitkan. Sama-sama nyatakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal rencanamu di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Yesus tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku tetap aman Tuhan. ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan harapanku. harapanku Kami terus berharap padamu Bapa, di dalam, karena Kau Yesus sumber kekuatan kami. hanya Kau Ku percaya, Yesus ku percaya padamu Tuhan. ku percaya, ku aman Nama Yesus yang berkuasa di dalam hidupku.
Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kaulah harapan kami Tuhan. Kau Yesus sumber kekuatan kami, yang mau terus beriman, berharap hanya kepada Engkau. Karena kuasa-Mu, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kau terus terangi jalan kami Tuhan, supaya kami terus tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami mengaku Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita sangat berbangga dan sangat bersyukur karena mempunyai Allah dan Tuhan seperti Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memperhatikan dalam seluruh kehidupan kita. Kita dipertemukan lagi untuk bersama-sama beribadah serta mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin dan Tuhan telah memberikan kami kesempatan bersama-sama sekali lagi beribadah serta mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah melalui ibadah kami bersama pada hari ini, kehadiran dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami mengadakan ibadah, dimanapun kami menyaksikan siaran ibadah atas tarian ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah melayani kami dalam puji sembah sebentar tadi. Biarlah Tuhan Engkau pakai dan Engkau memberkati mereka, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk pelayanan Tuhan seterusnya, supaya melalui pelayanan puji sembah memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang memuji dan menyembah Engkau. Bapa, sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Engkau dahului pelayanan dan pembacaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu, urapi di dalam kuasa yang daripada Tuhan, supaya hamba dapat berbicara di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita terus membaca firman Tuhan daripada surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Terjemahan bahasa Indonesia, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tulisan besar di atas. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma berusaha bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita mau belajar bersama pada pagi hari ini. Saya akan membawa kita melihat dan mengupas suatu tema
yaitu keberhasilan orang Kristen ataupun keberhasilan orang percaya. Sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita berhasil di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar setiap orang percaya hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesejahteraan. Ini adalah keberhasilan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimanakah untuk dapat berhasil dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang pertama, yaitu harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 kita sudah baca tadi. Berbicara tentang hati yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah suatu perintah yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 menurut terjemahan Berita Baik ataupun bahasa Malaysia, ikutlah Tuhan dan hormatilah Dia, taatilah Dia dan patuhilah perintahnya, sembahlah Dia dan setialah kepadanya. Dari ayat pembacaan ini ada 6 perintah. Jadi di dalam pembacaan ini, jadi berbicara tentang perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan hanya 6, tetapi ada banyak perintah-perintah yang diperintahkan, yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi di sini taat yang kita perlu lihat bukanlah taat kepada hal-hal duniawi, tetapi taat hanya kepada Tuhan Yesus sahaja. Kita hanya tunduk menuruti hanya Tuhan Yesus sahaja dalam kehidupan kita. Orang kudus, orang Kristen dipanggil, dipilih untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya diperintah untuk taat, tetapi kita juga dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Perintah diberi dan kita juga dipanggil, dipilih supaya taat kepada Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata demikian, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat ini berbicara bahwa Allah telah merencanakan bagi orang kudus, bagi orang Kristen, supaya kita taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang perlu kita lihat, yang mana mereka memiliki suatu ketaatan di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya, bahkan orang yang melayani dan orang yang dipanggil oleh Tuhan. Antaranya contoh yang perlu kita lihat adalah Abraham. Tak perlu saya menceritakan. Saya percaya kita semua mengetahui apa kisah tentang Abraham sewaktu dia dicobai oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya anak yang disayanginya. Nah, ini satu ujian tentang ketaatan yang ada pada Abraham. Dan yang kedua daripada Nabi Nuh. Kita juga dengar daripada sepanjang sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengajar kita tentang Nuh. Nah, apa yang kita ketahui di sini, Nuh juga adalah seorang yang taat kepada Allah. Sewaktu Allah memberikan perintah kepada Nuh supaya membina sebuah bahtera dan
dan membuat bendera itu dengan saiz mengikut bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Berapa tinggi, berapa lebar, dan berapa kecilnya saiz-saiz yang diberi. Semua itu dituruti, semua itu ditaati olehnya. Selain daripada itu, kita juga sering kali mendengar tentang Raja Daud. Namun dia seorang raja yang pernah berbuat dosa, yang pernah jatuh dalam dosa. Setelah dia bertobat, dia juga merupakan seorang raja yang taat kepada Allah, sehingga dia tidak melupakan segala perintah-perintah Allah, sehingga dia melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada Daud. Selain daripada Raja Daud, kita juga melihat tentang Raja Asa. Raja Asa seorang yang kuat dan selalu mengalami kemenangan di dalam peperangan, sebab dia seorang yang taat, dia seorang yang setia kepada Allah. Maka itu Allah menolong dia, maka Allah membantu dia dalam peperangan, sehingga dia mendapat banyak kemenangan dan kejayaan, berhasil sebagai seorang raja. Demikian juga bagi Raja Hizkia, raja yang taat. Suatu ketika waktu dia jatuh sakit dengan sakit penyakit yang sangat berat, dia hampir mati. Dia berdoa kepada Allah, mohon supaya Tuhan memberikan dia umur yang panjang lagi. Tuhan mendengar doanya dan memperpanjangkan usianya lagi. Mengapa? Ini adalah karena ketaatan mereka kepada Allah. Nah, selain daripada mereka yang di dalam perjanjian lama, kita juga sering belajar tentang Rasul Paulus, seorang pastor, seorang penginjil yang sangat terkenal. Pada mulanya dia juga seorang yang menganiayai orang percaya. Di mana ada orang percaya, dia akan pergi untuk menangkap mereka, menganiayai mereka, membunuh mereka. Tetapi waktu Tuhan menangkap dia, waktu dia percaya kepada Tuhan, dia juga seorang yang sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun yang akan terjadi, apapun yang berlaku, segala cabaran yang ada di hadapan, dia sanggup untuk melaluinya oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Selain daripada itu, kita akan melihat contoh juga tentang orang Majus. Kalau kita melihat daripada Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini satu ayat yang sering kita dengar pada waktu hari Natal, pada waktu hari Christmas. Dan yang kita selalu dengar penekanan tentang bahagian ini adalah berkaitan dengan persembahan yang dibawa oleh orang Majus, yang dipersembahkan kepada bayi yang baru dilahirkan. Tetapi jangan kita melihat bahwa mereka juga merupakan seorang yang taat dalam mereka pergi untuk melihat bayi yang baru dilahirkan sesuai dengan bintang yang mereka lihat. Waktu Raja Herodes mendengar, dan dia dengan diam-diam, dia dengan rahasia memanggil orang Majus ini dan berkata kepada mereka, pergilah, lihatlah di manakah bayi yang baru dilahirkan yang menjadi raja orang Yahudi itu. Nanti kamu akan pulang dan beritahu kepada saya di mana anak itu berada. Dengan maksud Herodes mau membunuh dia sewaktu ataupun seandainya dia pergi untuk menyembah. Tetapi diberitahukan oleh malaikat di dalam mimpi orang Majus supaya mereka pulang untuk mengikuti negeri lain. Nah, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah melalui mimpi. Jadi orang Majus adalah orang yang taat. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, untuk berhasil dan mencapai kehidupan yang sejahtera, kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan Yesus Kristus. Selain daripada orang Majus, kita juga melihat orang-orang kudus ataupun orang-orang percaya yang ada di Roma. Kita membaca Roma pasal 16 ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat.
orang percaya di Roma. Mereka juga orang yang taat. Ketaatan mereka telah didengar, telah dilihat oleh semua orang. Menurut ayat yang kita sudah baca di sini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin pada ketika ini dalam kehidupan kita sedang berusaha untuk hidup di dalam ketaatan. Kita juga kadang-kadang menghadapi bermacam-macam ujian. Sedang kita berusaha untuk taat kepada Tuhan. Ujian yang kita hadapi adalah sepertinya diolok. Kalau kita dihina, kalanya kita tidak dihargai. Setelah kita berusaha untuk taat di dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demikian, perlu diingati untuk berhasil dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus tetap taat mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang membawa kita berhasil untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Lalu yang kedua, yaitu tidak bersungut-sungut. Kita sudah membaca daripada ayat yang ke-14 tadi dalam pembacaan kita. Ini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Untuk tidak bersungut-sungut. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan banyak juga orang yang telah menerima Yesus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan ataupun memiliki suatu sikap yang mudah bersungut-sungut dalam tindakan dan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita perlu belajar untuk menjadikan kita berhasil dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Kita perlu tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut adalah suatu larangan bagi orang percaya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan janganlah bersungut-sungut. Ini ayat yang menekankan kepada kita sebagai orang yang percaya, agar kita menjauhkan diri, agar kita membuang tabiat bersungut-sungut ini daripada kehidupan kita. Di dalam Alkitab kita juga melihat ada banyak orang yang sudah percaya, orang yang dipilih juga bersungut dalam kehidupan mereka. Antaranya adalah Miriam dan Harun. Kita boleh membaca daripada kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1, ayat yang kedua. Ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perentaraan Musa sahaja? Bukankah dengan perentaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini yang berlaku kepada Miriam dan Harun. Pernikahan Musa dengan seorang perempuan Kusi tidaklah salah dari segi hukum atau moral. Keluhan Miriam
Sungutan Miriam dan Harun merupakan selubung dari rasa iri hati mereka terhadap kekuasaan yang dimiliki Musa. Dan ini juga yang sering berlaku dalam kehidupan kita sebagai gereja pada masa sekarang. Kita juga selalu bersungut dan merasa iri hati melihat seseorang yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Orang Israel juga sering kali bersungut-sungut. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini sungutan orang Israel. Sewaktu Musa membawa mereka keluar dari padang Mesir, sedang mereka berada dalam perjalanan di padang gurun, orang Mesir mengejar mereka. Semakin hari semakin dekat. Sewaktu mereka menoleh ke belakang, begitu dekat, dan orang Mesir telah menghampiri mereka. Orang Israel dalam satu ketakutan dan yang amat takut. Mereka berseru kepada Allah. Mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Pada masa yang sama, mereka juga bersungut kepada Musa. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Kami bicara kepada Musa. Kalau kita melihat daripada pasal 15 ayat yang ke-24 dan pasal 16 ayat yang kedua daripada Keluaran, di situ juga sungutan orang Israel kepada Musa. Mungkin kita juga selalu seperti Miriam, seperti Harun, dan seperti orang Israel ini. Dalam hal yang kecil sekalipun kita sering bersungut-sungut. Orang Kristen, gereja-gereja pada masa sekarang ini, apabila dibawa dan diadakan kerja gotong royong dalam gereja, banyak orang yang tidak senang hati, banyak orang yang bersungut-sungut. Mengapa harus bekerja? Mengapa seringkali mengadakan kerja gotong royong? Mengapa kerja ini tidak pernah siap-siap? Ada juga orang yang bersungut-sungut oleh karena correction, pungutan untuk sesuatu yang diperlukan, apakah itu di dalam gereja, di dalam daerah, ataupun kepada pusat. Dan banyak orang yang bersungut di dalam hal yang seperti ini. Dan hal yang seperti ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah merupakan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Oleh karena sungutan itu adalah penghambat untuk kita mendapat kesejahteraan, penghambat untuk kita mendapat keberhasilan di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau diberkati, kita harus membuat sikap bersungut-sungut ini di dalam kehidupan. Jadi katakan di sini, orang yang berhasil dan yang dapat mencapai kehidupan yang sejahtera adalah orang yang tidak bersungut-sungut. Lalu yang ketiga, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan sering kali kita dengar daripada mimbar. Firman Tuhan sering kali kita dengar di YouTube,
di mana sekalipun kita mendengar dan melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menjadi orang Kristen yang suka mendengar sahaja, tetapi begitu cepat untuk melupakannya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang senang mendengar sahaja, tetapi tidak melakukannya, dan itu juga sia-sia. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, melainkan harus melakukannya. Kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat yang ke-24, Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Saya tidak akan membaca, kita akan membaca dalam Alkitab kita masing-masing. Dan ini berbicara tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan hanya firman Tuhan itu memberi hikmat, bukan hanya firman Tuhan itu didengar dan dilakukan, tetapi firman Tuhan juga memberikan hikmat. Firman Tuhan juga menuntun kita kepada keselamatan. Selain daripada itu, firman Tuhan juga sebagai senjata untuk melawan iblis, senjata untuk melawan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Waktu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh untuk dijumpai iblis di padang gurun, Yesus menggunakan firman Allah dengan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis berarti dia menekankan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata. Oleh itu kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Oleh itu kita perlu mendengar, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, serta merenungkannya. Sebab itulah yang menuntun, membawa dan menjadikan kita hidup dengan penuh kebijaksanaan. Karena itulah juga yang akan membawa kita untuk memperolehi keselamatan yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini membawa kita semua menjadi orang Kristen yang berhasil. Jika kita sungguh ini berhasil, marilah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Marilah kita untuk tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kita, dan marilah kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami dipelihara dan disertai oleh Tuhan di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami suatu semangat baru untuk menjadikan kami orang Kristen yang berhasil dan mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Bapa, kami berdoa untuk semua orang Kristen, semua orang percaya pada hari ini, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi orang Kristen yang berusaha dan yang memiliki suatu kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berhasil di dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, biarlah kehidupan kami selalu dan senantiasa dilindungi oleh tangan kuasa yang dari pada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebentar nanti kami akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Mari Engkau dahului di dalam pelayanan perjamuan Tuhan ini, supaya semua anak-anak Tuhan memiliki hati yang bersatu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita. I worship you, Almighty.
Puji Tuhan, karena pada minggu ini kita bersama-sama untuk melibatkan diri kita dalam perjamuan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memiliki suatu pengorbanan yang begitu besar bagi semua kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Hari ini merupakan hari di mana memperingatkan kami tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami doakan semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada untuk melibatkan diri kami dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kami diberikan suatu pengampunan daripada Tuhan. Engkau bersihkan seluruh kehidupan kami supaya kami layak untuk melibatkan diri kami menikmati firman, menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sertai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan daripada surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ayat ini berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada seorang ibu yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anak tunggalnya yang berusia 3 tahun. Setelah meningkat dewasa, anak itu mengunjungi kawan ibunya yang sudah lanjut usia. Wanita itu mempunyai satu-satunya gambar ibu gadis itu. Lalu gadis itu dibawa masuk ke sebuah ruangan. Lalu wanita tua itu menunjukkan pada sebuah foto di dinding dan berkata, "Itulah ibumu." Sambil memandangi wanita pada foto itu dengan berlinang air mata, gadis itu berkata, "Aku hidup karena ia mati ganti aku." Orang berdosa yang sudah diselamatkan berkata, "Aku hidup dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku," seperti yang kita telah baca daripada daripada Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kita. Oleh itu pada hari ini, mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri kita, melibatkan diri kita untuk menikmati perjamuan Tuhan ini. Saya akan membawa kita untuk membaca firman Tuhan ataupun kita membuka firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Ayat yang ke-23, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus,
kami akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecahkan di atas kayu salib, mati menggantikan kami. Dan biarlah setiap kami pada hari ini memiliki hati yang memandang dan merenung akan penderitaan Tuhan Yesus bagi setiap pribadi kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya membaca ayat ini. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama makan roti. Dan saya akan membaca ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus, kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari jemaat kita berdoa sekali lagi sebelum kita minum. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan minum air yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, yang telah menyucikan segala dosa, segala pelanggaran kami, yang telah melayakkan kami menjadi anak-Mu. Biarlah hari ini semua anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang meminum air ini, kami akan mengalami penyucian yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya akan membaca ayat ini untuk kita sekali lagi. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami berlangsung sehingga berakhir dengan keadaan yang baik. Dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam upacara perjamuan Tuhan yang telah kami laksanakan sebentar tadi. Biarlah semua kami sungguh-sungguh mengingatkan atas kematian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mempunyai suatu janji untuk dapat memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Bapa, Engkau pimpin dan sertai kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, dan seluruh aktiviti kami letakkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa perlindungan, kuasa penyertaan, kuasa pemeliharaan Tuhan bersama kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Haleluya, terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together